Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gionin Fajrina Hanis dengan NIM akhir 290 dari kelas 4H akan menjelaskan materi mengenai perilaku bisnis yang dilarang. Tugas ini dikerjakan sebagai pemenuhan nilai tugas akhir pada mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Hamka Bibi. Masuk pada materi. Yang pertama, pengertian perilaku bisnis yang dilarang. Perilaku bisnis yang dilarang merupakan perilaku dalam berbisnis yang dapat menimbulkan kesulitan dan masalah di dalamnya, yang mengandung cara konsumsi yang melanggar atau merampas hak orang lain. Salah satu jenisnya, yang pertama ada riba. Pengertian riba yaitu suatu ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. Kemudian dasar hukum mengenai riba ini, agama Islam secara tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi hutang piutang ataupun jual beli bila di dalamnya mengandung riba. Larangan itu juga sudah tertulis di dalam beberapa ayat seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 dan 278 serta Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161. Selain itu, ada macam-macam riba. Macam-macam riba ini ada riba fadl, yang kedua ada ribayat, yang ketiga riba nasiah, yang keempat riba qard, dan yang terakhir riba jahiliyah. Kemudian dari macam-macam riba ini sedikit menjelaskan mengenai pengertiannya. Yang macam pertama ada riba fadl. Riba fadl ini merupakan jenis riba yang terjadi ketika kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi, namun dengan kadar yang takaran berbeda. Yang kemudian ada ribayat. Ribayat terjadi saat proses jual beli barang ribawi maupun non-ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Yang ketiga ada riba nasiah, merupakan riba yang terjadi tatkala ada proses jual beli dengan tempo tertentu. Yang keempat, ada riba qard. Riba ini terjadi ketika ada penambahan yang dihasilkan atas pengembalian pokok pinjaman yang diisyaratkan kepada mukrid atau pemberi hutang. Dan yang terakhir ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah terjadi ketika ada penambahan hutang melebihi nilai pokok pinjaman karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai masing-masing macam riba. Sesungguhnya perbuatan riba adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga kita sebagai umat yang memiliki agama harus selalu berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, agar kita bisa hidup dengan jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, ada gharar. Pengertian dari gharar merupakan setiap jual beli yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan, dan perjudian. Oleh karena itu, jual beli dengan sistem ini tidak boleh karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dasar hukumnya terdapat pada surat An-Nisa ayat ke-29 yang menerangkan bahwa adanya larangan tentang tidak boleh memakan harta seseorang melalui cara yang batil. Beberapa kategori unsur gharar antara lain dari segi kuantitas, tidak sesuainya timbangan atau takaran. Kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang,
Selanjutnya dari sisi harga, adanya dua harga dalam satu transaksi. Dan yang terakhir dari sisi waktu, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Jenis yang tiga dari perilaku yang dilarang dalam berbisnis adalah curang dalam menimbang. Kata Al-Gizi berasal dari kata yang berarti curang atau menipu. Sedangkan secara istilah, segala bentuk penipuan atau kecurangan dalam akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan muamalah serta yang lainnya. Kemudian dasar hukum menyempurnakan timbangan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35. Nas Al-Quran ini menunjukkan bahwa orang-orang yang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya. Selain itu, di sisi lain, timbangan itu ada prinsipnya di dalam pandangan Islam. Yang pertama, untuk memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat. Yang kedua, dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam timbangan. Jenis yang keempat adalah maisir. Maisir adalah suatu transaksi bisnis yang didasarkan pada untung-untungan atau spekulasi tidak rasional. Kegiatan ini cenderung bersifat tidak logis dan barang yang ditawarkan pun tidak jelas asal-usulnya. Unsur-unsur maisir terdiri dari dua pihak dengan satu atau sejumlah orang yang saling bertaruh, di mana yang kalah akan membayar kepada pihak menang sesuai perjanjian yang berlaku di antara keduanya. Pihak tersebut bertaruh atas suatu peristiwa atau hasil yang berada di luar kuasa mereka. Contoh praktik maisir. Ada dua perjudian dalam permainan dadu dan catur. Imam Syafi'i berpendapat bila catur dilakukan tanpa adanya taruhan, perkataan kasar, tidak lalai dalam sholat, maka permainan itu tidak haram dan bukan termasuk praktik maisir. Kemudian, praktik lainnya yakni pertaruhan terhadap suatu perlombaan yang tidak diketahui hasilnya oleh para pelaku maisir. Mereka bertaruh di awal sebelum pertandingan dan menyerahkan pembayaran setelah mengetahui hasil akhirnya. Jenis yang kelima adalah melambungkan harga. Larangan najisi. Najisi adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi, mengenai perilaku menaikkan harga menjadi sangat tinggi oleh pelaku usaha secara eksplisit tidak diatur sebagai hal yang dilarang dalam melakukan usaha. Yang dilarang adalah antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya melakukan perjanjian harga tertentu, menaikkan harga atau tarif barang atau jasa sebelum melakukan obral, dan atau menjual barang melebihi head. Jenis yang selanjutnya ada tadlis. Tadlis adalah informasi yang tidak lengkap atau asymmetric information. Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dasar hukum tadlis terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 lewat
Ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan cara batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Oleh karena tadlis termasuk memakan harta secara batil karena merupakan penipuan dan merugikan pihak lain. Perbuatan ini jelas diharamkan. Semua perbuatan yang mengantarkan seseorang memakan harta secara batil maka menjadi haram. Penipuan yang berupa tadlis dalam jual beli atau secara umum dalam dunia usaha adalah termasuk yang memudaratkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu, semua bentuk tadlis atau penipuan di atas dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan zolim, maka hukumnya haram. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.